Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Arubika Mumpuni dalam video pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kalian tentu tahu dengan Gen Halilintar kan? Nah, di tahun 2021 ini Gen Halilintar harus membayar denda sebesar 300 juta rupiah kepada PT Naga Suara Publiserindo karena telah melanggar hak cipta lagu Lagi Cantik. Hak cipta itu merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual itu? Dan apa saja jenis-jenisnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual atau HKI itu? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang muncul dari kemampuan berpikir yang dapat menghasilkan produk di bidang teknologi yang berguna bagi manusia. Itu menurut Undang-Undang Hak Paten Nomor 14 Tahun 2001. Secara garis besar, terdapat dua jenis hak kekayaan intelektual, yaitu yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta untuk memperbanyak ciptaannya, yaitu di bidang kesenian, pengetahuan, dan sastra. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri atas beberapa jenis, antara lain paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Ini merupakan contoh hak cipta. Ketika seseorang sudah diakui oleh negara bahwa orang tersebut yang menciptakan suatu produk, maka orang tersebut akan memperoleh surat pencatatan ciptaan, sehingga orang tersebut dapat memperbanyak ciptaannya. Di samping itu, dia akan memperoleh perlindungan dari negara agar ciptaannya tidak diperbanyak oleh orang lain. Oleh karena itu, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, kenapa keluarga Gen Halilintar harus membayar denda? Karena dia telah memperbanyak lagu Lagi Cantik tanpa seizin penciptanya. Baiklah, sekarang kita akan membahas lebih detail lagi tentang hak kekayaan industri. Ada beberapa jenis hak kekayaan industri, yaitu yang pertama adalah hak paten. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang karena permohonan orang yang menciptakan sebuah produk baru dan cara kerja baru dari produk. Paten hanya diberikan kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Berikut ini merupakan contoh hak paten. Bapak Yudi Rosudarjo menerima surat paten karena telah menemukan suatu teknologi baru berupa kerangka keramik komposit beton untuk lantai bangunan bertingkat dan metode pemasangannya. Yang kedua adalah merek. Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya untuk memperlancar proses jual beli, menjaga kualitas, melindungi konsumen dan produsen. Berikut ini adalah beberapa contoh merek produk yang beredar di Indonesia.
Berikut ini merupakan contoh pelanggaran hak merek. Pada tahun 2018, artis Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono karena telah menggunakan nama Bensu dalam usaha kulinernya, yakni Ayam Geprek Bensu Sedap Bener. Di tahun 2019, Pengadilan Negeri menolak gugatan Ruben Onsu dengan alasan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono telah lebih dahulu mendaftarkan merek Ayam Geprek Bensu Sedap Bener ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di tahun 2020, Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak kasasinya dan melarang Ruben Onsu untuk menggunakan nama merek Bensu dalam bisnis kulinernya. Yang ketiga adalah desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, komposisi warna, dan garis yang berbentuk 2 atau 3 dimensi untuk memberikan kesan yang menarik yang dapat menghasilkan suatu barang atau kerajinan tangan. Berikut ini merupakan contoh hak desain industri. Di sini adalah desain mobil yang berkaitan dengan bentuk bumper depan, bentuk roda, bentuk badan mobil, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan suatu bentuk produk setengah jadi atau jadi yang di dalamnya terdapat beberapa unsur yang aktif untuk menghasilkan fungsi elektronik. Berikut ini merupakan contoh desain tata letak terpadu. Yang kelima adalah rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui secara umum di bidang teknologi atau bisnis, berguna untuk kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya, resep pembuatan minuman Coca-Cola. Hanya perusahaan pembuat Coca-Cola sajalah yang memiliki resep tersebut, dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan perlindungan dari negara agar resepnya tidak dicuri oleh perusahaan lain. Yang keenam adalah indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, yaitu faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, sehingga dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Contohnya adalah salak pondok merupakan buah yang berasal dari daerah Sleman, Yogyakarta. Sedangkan kopi Arabica Gayo merupakan kopi khas dari daerah Gayo. Yang ketujuh adalah perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman
atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan, mencakup benih, stek, anakan atau jaringan biakan, dan material yang dipanen. Bisa berupa bunga potong, buah, atau potongan daun dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya, LIPI memegang PVT untuk bunga lipstik karena telah menemukan 3 varietas baru bunga lipstik, yakni AS Cynanthus Soka, AS Cynanthus mahligai, dan Hoya kusnoto. Berikut ini merupakan contoh penerapan HKI pada produk. Saya mengambil contoh produk smartphone. Yang pertama adalah hak merek. Di sini produk smartphone ini diberi nama merek Samsung sebagai simbol dagang barang. Yang kedua adalah hak cipta, berupa program komputer yang dipakai di dalam smartphone ini. Yang ketiga adalah hak paten, yaitu penemuan teknologi berupa alat komunikasi dan komputer dalam ukuran yang kecil dan bisa dimasukkan ke dalam saku. Yang keempat adalah desain industri, yaitu berupa desain yang tampak atau tampilan luar dari smartphone ini. Yang kelima adalah desain tata letak sirkuit terpadu, yang berupa desain tata letak sirkuit terpadu yang terdapat di IC pada rangkaian elektronik di dalam smartphone ini. Mudah bukan materi kita hari ini? Untuk mengetahui kemampuan kalian, silahkan kerjakan tugas yang sudah saya kirimkan melalui Google Classroom. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.